Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, suasana penuh hikmat dan haru mewarnai prosesi pisah sambut Kapolres Waikanan. Polda Lampung dari AKBP Adnan Mangopang kepada AKBP Didik Kurnianto yang sebelumnya sebagai Kasubdit 5 Disreskrim Polda Lampung pada Sabtu 10 Januari 2026. Tradisi bedang pora oleh para perwira Polres Waikanan dan tarian Selamat Datang Sekapur Sirih menjadi simbol penyambutan bagi AKBP Didik Kurnianto yang resmi mengemban tugas sebagai Kapolres Waikanan yang baru. AKBP Didik Kurnianto mengatakan sambutan oleh anggota Polres Waikanan dan juga masyarakat sangat baik. AKBP Didik menambahkan, setelah dilantik akan segera melakukan koordinasi dengan Wakapolres dan Kabak di Polres Waikanan untuk menentukan program prioritas dan strategis di Waikanan. Dirinya mengatakan akan selalu mendukung program utama Bapak Presiden dan Kapolri serta Kapolda Provinsi Lampung. Alhamdulillah di Waikanan ini penerimaan anggota dan masyarakat sangat baik kepada saya. Semoga dapat bersinergi dengan masyarakat dan anggota Waikanan. Setelah acara penyambutan selesai, dilanjutkan kegiatan ramah tamah dengan PJU Polres Waikanan, Kapolsek jajaran dan para personel Polres Waikanan. Dari Waikanan, Tim Liputan Garuda TV, Gibran Alfalah, Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, kesungguhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal fokus pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah membuahkan hasil. Kini Lampung secara nasional 10 destinasi wisata favorit. Di regional Sumatera, Lampung jadi tujuan wisata terbesar kedua. Sektor pariwisata ini memberikan kontribusi signifikan dengan nilai perputaran uang di angka 53,11 triliun sepanjang tahun 2025. Pada awal menjabat, Gubernur Mirza mengatakan bahwa saat itu wisatawan yang berkunjung ke Lampung tingkat lama tinggal, light of stay, dalam jumlah pengeluaran, mereka masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan masih kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan restoran. Karena itu Gubernur Mirza memastikan akan terus berupaya untuk lebih mengorganisir pengembangan pariwisata yang dinilainya saat itu masih tumbuh secara organik. Seiring berjalannya kepemimpinan, duet Mirza Jihan terlihat pemerintah Provinsi Lampung menggenjot kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam mempermudah perizinan dan memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha pariwisata. Gubernur Mirza menegaskan apa yang dilakukan di sektor pariwisata tersebut merupakan bagian dari visi besar Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur meyakinkan bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan potensi lokal bahkan ke dunia internasional. Kesungguhan Gubernur Mirza fokus pengembangan sektor pariwisata akhirnya menghantarkan sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat kinerja impresif sepanjang 2025 dan kian menegaskan posisinya sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Lonjakan kunjungan wisatawan tak hanya meningkat Lampung ke jajaran 10 besar destinasi nasional, tetapi berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan UMKM. Data Badan Statistik mencatat sepanjang Januari hingga November 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Provinsi Lampung mencapai 24.702.664.000 perjalanan. Angka ini tumbuh 53,50% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekaligus menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan kunjungan tertinggi di Sumatera, melampaui rata-rata nasional.
Secara nasional, capaian tersebut mengantarkan Lampung masuk 10 destinasi wisata favorit versi Kementerian Pariwisata pada September 2025. Lampung bahkan berada di peringkat 9 nasional dengan 2.159.343 perjalanan wisatawan, melampaui Bali yang mencatat sekitar 2,12 juta perjalanan pada periode yang sama. Di tingkat regional, Lampung menjadi tujuan wisatawan terbesar kedua di Sumatera dengan kontribusi sekitar 13,26% terhadap total perjalanan wisatawan Nusantara. Momentum pertumbuhan ini juga terlihat pada periode puncak mobilitas selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Lampung tercatat sebagai salah satu dari 10 tujuan favorit nasional dengan estimasi kunjungan sekitar 2,35 juta orang. Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan dengan nilai perputaran mencapai 53,11 triliun sepanjang 2025. Pertumbuhan sektor ini disebut sebagai yang tercepat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, pariwisata menjumbang hampir 6% terhadap produk domestik regional bruto Lampung atas dasar harga berlaku Triwulan 3 2025. Belanja wisatawan turut menjadi penopang utama. Rata-rata pengeluaran wisatawan di Lampung pada 2025 diperkirakan mencapai 2,15 juta per kunjungan. Perputaran uang tersebut menggerakkan lebih dari 3.000 UMKM, khususnya di sektor kuliner, kerajinan, transportasi, akomodasi, dan jasa pendukung lainnya. Kontribusi pariwisata juga terlihat dari sisi ketenaga kerjaan. BPS Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk bekerja pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 mencapai 4,85 juta orang, dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 65,79 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan menyerap lebih dari 254 ribu tenaga kerja, baik formal maupun informal. Sektor perhotelan turut mencerminkan tren positif. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Lampung pada November 2025 tercatat sebesar 48,93%, meningkat dibandingkan rata-rata 2024 sebesar 47,11%. Sementara itu TPK hotel non-bintang berada di angka 25,60%. Secara kewilayahan, pergerakan wisatawan masih berpusat di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Pesawaran. Kawasan ini menjadi epicentrum pariwisata, sekaligus perputaran ekonomi daerah ditopang destinasi unggulan seperti Taman Nasional Waikambas, Pulau Pahawang, Pantai Tanjung Setia, serta berbagai destinasi wisata alam dan bahari lainnya. Kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diperkuat melalui event unggulan seperti Krakatau Festival dan Lampung Festival, serta pengembangan sport tourism lewat ajang Krakatauran menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing dan berkelanjutan pariwisata Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pimpinan dan jajaran Garuda TV Biro Lampung turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Mulyadi Nasution sebagai Komersial Direktur Garuda TV yang berpulang pada Sabtu 10 Januari 2026 di usianya yang di angka 42 tahun. Innalillahi
Ya pemirsa, pemerintah pusat menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026. Total mencapai 709.711 ton. Mencakup 5 jenis pupuk dengan porsi terbesar pada pupuk urea dan NPK. Berdasarkan dokumen alokasi pupuk bersubsidi tertanggal 22 Desember 2025, Provinsi Lampung memperoleh pupuk urea sebanyak 309.110 ton dan NPK sebesar 387.830 ton. Pemerintah pusat menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Lampung tahun 2026. Total mencapai 709.711 ton, mencakup 5 jenis pupuk dengan porsi terbesar pada pupuk urea dan NPK. Berdasarkan dokumen alokasi pupuk bersubsidi tertanggal 22 Desember 2025, Provinsi Lampung memperoleh pupuk urea sebanyak 309.110 ton dan NPK sebanyak 387.830 ton. Selain itu, pupuk NPK khusus kakao dialokasikan 7.495 ton, pupuk organik 5.994 ton, serta pupuk ZA sebanyak 282 ton. Analis SPS Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Yanti Sriani, mengatakan alokasi pupuk subsidi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan real petani berdasarkan luas tanaman dan komoditas unggulan di masing-masing daerah. Ia menjelaskan pupuk urea dan NPK masih menjadi kebutuhan utama petani karena digunakan pada sebagian besar komoditas pangan, khususnya padi dan jagung. Sementara pupuk NPK kakao dialokasikan untuk mendukung produktivitas perkebunan kakao di sejumlah wilayah Lampung. Secara wilayah, Kabupaten Lampung Tengah menjadi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar dengan 85.356 ton urea dan 90.720 ton NPK. Disusul Lampung Timur dengan memperoleh 65.150 ton urea dan 69.840 ton NPK, serta Lampung Selatan dengan 49.082 ton urea dan 56.876 ton NPK. Dirinya menekankan pentingnya pengawasan dalam penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran. Koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan kios resmi perlu terus diperkuat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri perayaan Natal Oikumene, Provinsi Lampung tahun 2025 yang digelar di Geraha Wangsa, Bandar Lampung pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat serta menjadi momentum penguatan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Provinsi Lampung. Perayaan Natal Oikumene ini juga turut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah dan tokoh lintas agama. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Lampung untuk selalu hadir dan membersamai seluruh umat beragama dalam setiap perayaan keagamaan sebagai wujud persatuan dan kebinekaan. Menurut Wagub Jihan, Natal Oikumene adalah perayaan luar biasa karena mempertemukan umat Kristiani lintas denominasi dalam satu perayaan penuh kasih. Ini merupakan simbol nyata toleransi, persaudaraan dan kebersamaan di Provinsi Lampung. Ditambahkan Wagub, perayaan Natal Oikumene menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai universal seperti kasih, kepedulian, dan tanggung jawab moral terhadap sesama dan lingkungan. Wagub menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga perubahan iklim. Mengutip kutipan Paus Fransiskus, Wagub Jihan menyampaikan bahwa manusia bukanlah pemilik bumi, melainkan penjaga yang dipercayakan Tuhan untuk merawatnya. Kerusakan lingkungan tidak terlepas dari krisis moral, spiritual, dan budaya manusia yang harus dibenahi sejak lingkup terkecil, yakni keluarga. Wagub Jihan juga mengapresiasi kepedulian umat Kristiani di Lampung yang turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan, khususnya dalam membantu korban bencana banjir di Sumatera. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud nyata kasih terhadap sesama, sekaligus panggilan iman untuk menjaga kehidupan dan lingkungan. Diingatkan bencana yang sering terjadi saat ini, bukan hanya peristiwa alam tetapi juga peringatan agar hubungan manusia dengan lingkungan kembali seimbang.
Alam adalah titipan bagi generasi mendatang yang wajib dijaga bersama. Wagub berharap perayaan Natal Oikumene tidak hanya dimaknai sebagai perayaan iman, tetapi juga sebagai panggilan kemanusiaan untuk memperkuat solidaritas lintas iman, merawat keluarga, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani di Provinsi Lampung. Seraya berharap semangat kasih Natal senantiasa menyertai masyarakat Lampung dalam menapaki tahun yang baru. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, warga Kecamatan Bandar Seribuono, Kabupaten Lampung Timur, digigirkan dengan beredarnya video penemuan jejak kaki satwa liar di daerah perkebunan yang sempat diduga sebagai jejak harimau Sumatera. Video yang beredar sejumlah warga bersama aparat kepolisian terlihat mendatangi lokasi temuan. Warga Kecamatan Bandar Seribuono, Kabupaten Lampung Timur, digegerkan dengan beredarnya video penemuan jejak kaki satwa liar di area perkebunan yang sempat diduga sebagai jejak harimau Sumatera. Dalam video yang beredar, sejumlah warga bersama aparat kepolisian terlihat mendatangi lokasi temuan. Kepala Desa Seribuono, Buih Wisnu Prabowo, membenarkan adanya laporan warga terkait kemunculan satwa liar tersebut. Wisnu menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Kamis 8 Januari 2026, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, saat Bojono hendak menuju ke ladangnya. Warga tersebut mengaku berhadapan langsung dengan 2 ekor satwa yang diduga harimau, 1 dewasa dan 1 anaknya. Karena khawatir diserang, Pujiono bertahan di atas pohon selama beberapa jam hingga situasi dinilai aman, sebelum akhirnya turun dan melaporkan ke aparat desa. Menindaklanjuti laporan dan video yang beredar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung melakukan penelusuran dan analisis di lokasi. Berdasarkan analisis sementara, jejak kaki yang ditemukan tidak mengarah pada jejak harimau Sumatera. Karakteristiknya lebih sesuai dengan jejak anjing. Jikapun berasal dari satwa golongan kucing liar, maka lebih mengarah ke macan, dahan atau kucing emas, bukan harimau Sumatera. Selain itu, hingga kini BKSDA belum pernah menerima laporan adanya jejak harimau Sumatera di wilayah tersebut. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Polres Lampung Tengah menangkap 2 tersangka praktik senjata api rakitan di Dusun 1, Kampung Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Jumat 9 Januari 2026. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat. Jajaran Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap home industri senjata api rakitan di wilayah hukumnya. Dari kegiatan ini, polisi juga mengamankan 2 tersangka yakni EMR, 39 tahun dan DRA 25 tahun. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon, mengatakan pihaknya mengungkap praktik home industri rakitan senjata api ilegal. Ungkap kasus berawal dari laporan masyarakat. Lalu pihaknya menindaklanjuti informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan hingga penggerebekan ke TKP. Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 set bor listrik, 1 unit mesin las, 1 buah alat potong gerindra, kemudian 1 buah mata gerindra, 1 buah alat bor, 1 buah zigmat, serta 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Terbangi Besar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Pihak mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepeduliannya serta peran warga dalam membantu kepolisian dalam mengungkap tindak pidana serta menjaga situasi Kamtibnas tetap aman, kondusif di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
Kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak janto, pasal 306 KUHP dan pasal 20 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara sementara hingga 20 tahun. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mesuji sejak Kamis malam hingga hari Sabtu 10 Januari 2026 menyebabkan sejumlah titik luapan air merendam pemukiman warga hingga antar desa. Akibatnya aktivitas masyarakat lumpuh. Warga meminta Bupati Mesuji untuk segera turun tangan, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mesuji sejak Kamis malam hingga Sabtu 10 Januari 2026 mengakibatkan 75 rumah warga yang berada di Desa Labuhan Permai, RK 5, Kecamatan Waiserdang, Mesuji terendam. Bahkan sebagian rumah warga terendam air hingga setinggi lutut orang dewasa. Menurut warga, banjir kali ini adalah banjir terparah yang terjadi di wilayah ini. Masyarakat khususnya warga Labuhan Permai sulit untuk beraktivitas, bahkan banyak warga yang khawatir terjadi banjir susulan. Yang lebih parah karena debit air yang terus naik. Keluhan masyarakat tidak bisa beraktivitas dan nelayannya nggak bisa kerja. Sampai dengan sudah 2 hari 2 malam, semua pemerintah tidak ada, khususnya Ibu Bupati Elviana. Sampai hari ini pun belum sampai tiba. Selain itu, dirinya mewakili masyarakat Desa Labuhan Permai meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati Elviana, serta dinas terkait agar segera turun langsung guna meninjau dan melihat langsung masyarakat yang terdampak banjir. Karena menurutnya sampai hari ini belum ada pihak dari pemerintah daerah yang datang untuk meninjau dan melihat langsung. Dari Mesuji, Tim Liputan Garuda TV, Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh resmi menutup tahap pelunasan biaya perjalanan haji pada Jumat 9 Januari 2026. Tercatat 4.912 calon jemaah haji yang melakukan pelunasan, sementara 579 CJH tidak melakukan pelunasan. PLT Kekanwil Kemenhaj Lampung, Ansori F. Citra, mengungkapkan jumlah kuota keberangkatan haji Lampung 2026 sebanyak 5.491 orang. Hingga penutupan pelunasan BP Jumat 9 Januari, lalu pada 4.912 CJH yang melakukan pelunasan, sisanya 579 CJH tidak melakukan pelunasan. Para CJH yang belum melakukan pelunasan dibatalkan keberangkatannya tahun ini, namun mereka tetap masuk kuota keberangkatan haji di 2027. Dia menegaskan setelah pelunasan tahap 2 ditutup, CJH tidak bisa lagi melakukan pelunasan. Pemerintah juga tidak membuka pelunasan tahap 3, sehingga pelunasan tidak bisa lagi dilakukan. Ansori menghimbau kepada masyarakat khususnya CJH untuk tidak percaya jika ada informasi untuk melakukan pelunasan setelah tahap 2 ditutup. Jika ada yang mengaku bisa membantu melakukan pelunasan agar bisa berangkat, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan. Diketahui secara total pada keberangkatan haji 2026, Lampung mendapatkan kuota untuk 5.827 orang. Jumlah itu terdiri dari 5.491 jemaah haji reguler, 291 prioritas lansia, pembimbing KBIHU 24, dan pendampingan haji daerah 31 orang. Setelah melakukan pelunasan, Kanwil Kemenhaj Lampung menghimbau seluruh CJH segera melengkapi pemberkasan untuk mendapatkan visa. Pengajuan visa nantinya akan dilakukan secara kolektif oleh Kemenhaj Provinsi Lampung. Pemberkasan yang dibutuhkan antara lain paspor, KTP, KK, foto sesuai syarat, dan sertifikat vaksinasi meningitis. Selain CJH juga perlu melakukan proses biometrik melalui aplikasi Saudi via Bio. Ini bisa dilakukan secara mandiri atau minta bantuan petugas Kemenhaj setempat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung memperingati hari ulang tahun ke-53 dengan berbagi puluhan tumpeng kepada masyarakat. Acara digelar di depan kantor PDIP setempat pada Sabtu 10 Januari 2026
yang dipelopori oleh Wakil Ketua Bidang Sumber Daya DPD PDI Perjuangan Lampung, Aprilianti, dan Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Siska. Dalam memperingati hari jadi yang ke-53 tahun, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung membagikan puluhan tumpeng kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang melintas di depan kantor sekretariat DPD. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya, Apriliati, dan Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Siska, mewakili seluruh jajaran pengurus DPD dan fraksi yang dengan waktu bersamaan berada di Jakarta. Apriliati mengatakan pembagian tumpeng merupakan wujud komitmen PDIP untuk terus hadir dan berbagi bersama rakyat, sejalan dengan tema HUT ke-53 PDIP. Satya Eva Jayaste, di sanalah aku berdiri untuk selamanya. Kita agendakan dan memang hari ini teman-teman kita dan seluruh jajaran fraksi sedang berada di Jakarta dalam rangka memperingati ulang tahun dan BIMTEK Setara Kemas PDI Perjuangan, sehingga kita berbagi tugas. Jadi ada yang kegiatan di pusat, ada kegiatan di daerah. Dirinya menegaskan PDIP akan terus berupaya berada di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan kemanusiaan, termasuk penanganan bencana alam. Menurutnya, kegiatan berbagi tumpeng ini juga menjadi bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang terdampak banjir di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan atas penerbitan SP3 oleh Polda Lampung kembali digelar di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan dengan agenda keterangan saksi termohon. Dalam sidang ini penyidik Polda Lampung menegaskan SP3 diterbitkan berdasarkan putusan pra-peradilan yang bersifat final dan mengikat. Penyidik juga mengaku bingung jika pengadilan kembali mengabulkan pra-peradilan atas perkara yang sama. Sidang pra-peradilan 05 kembali digelar di Pengadilan Negeri Kalianda pada Jumat pagi dengan agenda keterangan saksi termohon. Polda Lampung menghadirkan Aibda Budi Purnomo, penyidik pembantu Subdit 3 Harda di Treskrim Polda Lampung sebagai saksi termohon. Di hadapan Hakim Tunggal, saksi menegaskan penerbitan SP3 adalah kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Putusan pra-peradilan sebelumnya menjadi dasar sah penghentian penyidikan terhadap Vini Pong selaku Direktur Utama PT Sansiong Steel Indonesia. Penyidik juga menyampaikan kebingungannya apabila Pengadilan Negeri Kalianda mengabulkan permohonan pra-peradilan yang baru. Sebab hal tersebut dinilai akan melahirkan dua produk hukum yang bertentangan dari pengadilan yang sama atas perkara yang sama. Pribadi saya merasa kebingungan. Putusan Prapit nomor 4 di November kemarin perintah pengadilan untuk menghentikan, tapi kemudian proses penghentian saat yang kemarin kita terbitkan kemudian diperapit kembali. Saya selaku pelaku pelaksananya di bawah, seandainya Prapit ini dibuka, saya mau mulainya dari mana? Karena di putusan Prapit kemarin terhadap laporan polisi yang kami lakukan lidik sidik tidak memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, kuasa hukum Vini Pong menegaskan perkara ini telah selesai secara hukum. Menurutnya, pemohon tidak memiliki legal standing karena yang berwenang mewakili perseroan adalah direksi. Yang saya kasih beri aplaus itu adalah terkait dengan bahwa Polda Lampung itu menjalankan perintah pengadilan, yaitu putusan pra-peradilan. Kenapa dia menghentikan? Karena di sini dia menjalankan putusan pengadilan, yaitu pra-peradilan 04. Jadi kuasa pemohon itu coba menggiring-giring gitu loh, bahwa objeknya ini adalah penghentian yang dilakukan oleh kepolisian. Tapi penghentian yang dilakukan kepolisian itu tidak berdiri sendiri, bukan atas inisiatif dia, tapi berdasarkan putusan pengadilan. Saya sih yakin dan sangat yakin, hakul yakin permohonan pemohon itu akan ditolak.
Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan pekan depan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, TK 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Timur bersama TK 308 Polsek Bandar Seribuwono dan Polsek Jabung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kasat Reskrim AKP Stefanus Boyoh mengatakan pelaku curanmor yang diamankan berinisial MT berusia 25 tahun warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. TK 308 Persisi Satreskrim Polres Lampung Timur bersama TK 308 Polsek Bandar Seribuwono dan Polsek Jabung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kasat Reskrim AKP Stefanus Boyoh mengatakan, pelaku curanmor yang diamankan berinisial MT berusia 25 tahun, warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Dalam penangkapan tersebut, MT sempat melepaskan tembakan ke arah petugas. Kejadian bermula pada Senin 5 Januari 2026, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat korban datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut. Saat penggerebekan, pelaku bersama seorang rekannya berinisial G berusaha melarikan diri. Saat itu MT melepaskan tembakan ke arah petugas. Boyoh menjelaskan, dalam situasi itu senjata api jenis revolver yang dibawa MT sempat direbut oleh rekannya yang kemudian berhasil melarikan diri. Sementara MT ditangkap dan dibawa ke Polsek Bandar Seribuwono untuk proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya motor Honda Beat Street, 1 klip narkoba jenis sabu, 4 unit handphone, dan 1 peluru kaliber 9 mm. Atas perbuatannya, MT dijerat dengan pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.